wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda ulang. Suaranya kurang keras. Tidak seperti teriak di depan. Oke, Bunda ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Nah, Bunda lihat kan sekarang anak-anak Bunda yang ganteng dengan yang cantik-cantik sudah tahu apa itu virus corona. Iya toh? Tahu tidak? Tahu. Nah, ada beberapa hal yang kita tidak boleh lakukan untuk saat ini. Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Harus. Nah, jangan berkumpul. Bagus. Yang lain ada yang bisa bantu? Tadi Bunda suruh apa? Jaga jarak. Nah, jaga jarak. Kemudian apa lagi? Nah, menggunakan masker. Bunda lihat masih ada yang belum menggunakan masker. Jadi hari ini Bunda akan membagi dulu sebelum Bunda memberikan pemahaman pada anak-anak Bunda tentang apa sebab Bunda ini mengundang kembali di tempat kita dulu ya, tempat kita berkumpul kan? Ya, nah sekarang Bunda bagikan dulu maskernya. Kemudian anak-anak Bunda yang cantik dan ganteng pakai maskernya ya. Oke. Nah, dipakai nak ya. Tahu pakainya kan? Bunda kali ini mengajak kalian semua untuk berkumpul karena apa? Bunda akan menyampaikan atau akan menanyakan ke kalian bagaimana kegiatan kalian selama pembelajaran di rumah. Pernah diterangkan sama bu gurunya? Pernah. Tidak? Pernah. Nah, pernah tidak lihat di tayangan TV? Pernah tidak ada belajar lewat TV? Pernah enggak dilakukan? Pernah. Nah, pernah. Terus yang pembelajaran di TV itu yang bagaimana? Yang kalian pernah lakukan? Biasanya siapa yang tahu? Siapa yang bisa jelaskan ke Bunda? Pembelajaran yang bagaimana yang kalian dapatkan dari TV selama ini? Ayo. Yang bagaimana nak? Adakah tayangan video atau hanya diajarkan menulis, mengerjakan soal atau bagaimana? Ya? Ada yang tahu? Pernah tidak belajar lewat televisi? Pernah tidak? Pernah. Pernah. Nah, apa yang kalian dapatkan di situ? Pelajaran apa? Semua pelajaran atau apa saja? Semua? Ada yang tahu? Di TV pernah tidak ditayangkan video pembelajaran berupa cerita, ada anak, perempuan, laki-laki misalnya, kemudian berkomunikasi, pernah tidak dilihat di TV? Nah, itu maksud Bunda. Jadi pembelajaran selama COVID ini kita dapatkan melalui tayangan televisi. Nah, di tayangan televisi itu ada berupa video,
Nah, di situ dikatakan video pembelajaran sebagai pengganti dari guru kalian di depan kelas. Oke, nah sekarang Bunda mau tanya lagi. Pembelajaran lewat TV itu apakah kalian suka atau bagaimana? Suka. Suka. Nah, suka karena dilakukan di mana? Rumah. Di rumah. Nah, dilakukan di rumah berarti bersama siapa? Orang tua. Orang tua. Tapi orang tuanya yang kerjakan atau anak-anak Bunda sendiri yang kerjakan? Kita sendiri. Nah, pintar. Kita sendiri. Terima kasih. Berarti kalian sudah pernah sudah tahu manfaat bagaimana itu belajar dari rumah. Nah, sekarang ini karena situasi masih rawan untuk kita keluar, makanya tadi Bunda suruh kalian jaga jarak. Nah, ini juga Bunda minta maaf pada orang tua karena Bunda ingin berjumpa dengan kalian. Bunda kangen dengan kalian karena lama kita tidak bertemu setelah masa pasca bencana kemarin ya. Terakhir kita ketemu saat itu. Nah, jadi Bunda kangen sama kalian sehingga Bunda mengundang. Bunda mau lihat bagaimana perubahan. Masih cantik-cantik kah? Masih ganteng-ganteng kah? Nah, rupanya masih dan sangat-sangat lebih ganteng dan cantik-cantik dari kemarin yang Bunda lihat. Nah, perlu anak-anak Bunda ketahui, sekarang ini memang pembelajaran dilakukan di rumah, didampingi oleh orang tua. Kalaupun nanti ke depannya pembelajaran itu dilakukan di sekolah, ada beberapa syarat. Pertama, harus izin oleh kepala dinas setempat atau pemerintah setempat. Kemudian kedua, harus izin tertulis oleh orang tua. Itu. Dan yang ketiga, harus lengkap sarana di sekolah kalian. Nah, apa sarananya? Yaitu tempat apa biasanya? Cuci tangan. Nah, Bunda mau lihat, pernahkah kalian melakukan cara mencuci tangan dengan benar? Bagaimana? Ayo, siapa yang tahu? Mencuci tangan bagaimana dulu? Ada yang tahu? Ada yang pernah lakukan? Nah, bagaimana caranya? Gosok tangan kedua, ya. Setelah itu, setelah tangan basah diberi sabun cair, lalu gosok. Kemudian ada sela-sela jari, nah, ya kan? Kemudian apa lagi? Ada yang jarinya Digosok. diputar-putar, ya, digosok boleh, digosok. Nah, itu. Setelah itu ada untuk telapak tangan bagian tengah. Itu. Nah, apa fungsinya? Karena kita memegang seperti ini ya. Anak-anak Bunda pegang meja yang kayak tadi Bunda suruh, tolong Bunda supaya mejanya dilap dahulu sebelum duduk itu tadi. Dan terima kasih telah membantu Bunda untuk membersihkan meja sebelum duduk. Nah, itu harus wajib untuk kalian ingat bahwasanya memegang sesuatu itu sebelum duduk dan sebelum memegang meja itu harus dilap terlebih dahulu. Kemudian sebelum masuk ke ruangan atau sebelum masuk ke rumah, sebelum masuk ke pertokoan atau sebelum masuk di tempat-tempat perbelanjaan, sekiranya kalian diajak oleh ibunya, ada tempat untuk cuci tangan. Pintar. Nah, setelah cuci tangan baru kita diperbolehkan untuk masuk. Bukan begitu? Iya.
Jadi semua kantor, semua tempat perbelanjaan itu wajib menyediakan tempat cuci tangan. Nah, apa gunanya? Karena memang COVID ini kita harus membersihkan tubuh kita atau diri kita dari virus-virus, karena dia akan menularkan melalui benda-benda yang ada di sekeliling kita. Ya. Kenapa mesti harus pakai masker? Karena kalau berbicara seperti Bunda, maaf Bunda Bunda tidak menggunakan masker karena Bunda hari ini tidak memiliki mic untuk berbicara. Mohon maaf ya. Jadi kenapa kita harus menutup mulut, menutup hidung? Kalau menutup mata sekiranya bagaimana? Bagaimana kira-kira? Bisa lihat jalan enggak? Tidak. Nah, jadi sebatas hidung dan mulut. Nah, setelah itu kita tidak boleh misalnya anak Bunda atau diajak oleh bundanya keluar, itu kita tidak boleh mengucek mata, tidak boleh memegang hidung, tidak boleh memegang mulut atau area muka, sebab disitulah tempat biasa virus itu bisa melekat, ya, melekat. Nah, kalau berbicara dengan teman tidak menggunakan masker itu bisa muncrat air liur, tuing tuing tuing, kena, semua kena. Nah, sementara virus ini bisa menjangkit lewat air percikan liur kita. Itu sehingga perlu kita menutup mulut dan hidung dengan masker. Itu ya Nak ya. Nah, biasanya juga kalau di dalam rumah biasa menggunakan sarung tangan untuk membantu orang tua. Nah, Bunda mau tanya, selama COVID ini, apakah anak-anak Bunda pernah membantu orang tua di rumah? Pernah. Apa? Bantu apa? Kira-kira siapa yang tahu? Bantu apa? Bantu apa? Bagus. Mencuci piring. Kemudian apa lagi? Menyapu. Apa lagi? Mengepel. Apa lagi? Selain mengepel, biasa memasak, membantu ibu memasak. Nah, itulah pembelajaran yang seharusnya anak-anak Bunda kerjakan di rumah. Nah, sekarang itu tidak lagi kita belajar sesuai dengan apa yang ada di kelas, tetapi kegiatan sehari-hari di rumah bersama Bunda itulah sebagai pembelajaran pembiasaan kalian. Ya, pembiasaan kalian. Nah, dari situ kalian bisa tahu, oh iya kalau rumah kotor berarti begini akibatnya. Kalau rumah bersih enak dilihat, ya kan? Enak dilihat. Nah, Ibu salut dengan anak-anak Bunda karena bisa membantu orang tua. Bukan begitu Bunda? Membantukah dia Bunda? Nah, anak-anak Bunda ya, alhamdulillah ya Bunda ya, dia anak-anak Bunda ini bisa membantu kita di rumah selama COVID. Nah, tetapi ingat juga selama COVID kita juga tidak boleh mengabaikan pelajaran ya. Jadi belajar sendiri di rumah itu gunanya pembelajaran dari rumah. Berarti belajar sendiri, jangan main game terus. Ada yang main game terus? Bunda mau tanya, adakah anak-anak Bunda yang main game terus? Ada?
Alhamdulillah tidak ada. Dengan gelengan kepala berarti tidak ada yang main game. Nah, itu juga perlu ada aturannya kalau main game di rumah ya. Tidak diperbolehkan dari pagi sampai siang, lupa sholat. Setelah itu makan, duduk lagi main game, lupa lagi sholat berikutnya. Setelah itu mandi, kemudian duduk lagi, lanjut main game. Waduh, sampai maghrib. Tapi Bunda yakin tidak ada di antara kalian yang melakukan hal tersebut. Bunda salut dengan kalian semua ya, karena kalian sudah ibu kenal, anak-anak Bunda ini sudah ibu kenal sejak lama, sehingga Bunda juga melihat oh iya ini yang hebat-hebat, anak hebat karena sudah membantu orang tua di rumah. Nah, ada lagi yang Bunda ingin tanyakan. Selama pembelajaran di rumah, apakah kalian senang atau kalian merasa terbebani? Ayo, senang tidak? Senang. Nah, senang. Karena cara belajarnya itu bagaimana? Cara belajar, adakah perbedaan cara belajar di sekolah dengan cara belajar di rumah? Ada perbedaannya? Ada tidak? Kalau di rumah biasanya di mana saja belajar? Nah, di televisi. Televisi otomatis di ruang apa namanya? Ruang? Ya, di ruang guru. Kemudian televisinya terletak di mana kalau di dalam rumah? Nah, di ruang tamu ada, di ruang keluarga ada. Berarti kita belajarnya tidak seperti ini kan? Tidak duduk di kursi, tidak menggunakan meja yang sudah disiapkan, tidak tersusun meja seperti ini, tetapi di dalam rumah bisa dengan cara melantai, ya kan? Bisa dengan cara santai, apakah mendengar radio sambil melihat tayangan. Kan biasa ada anak-anak yang suka dengar musik baru bisa menangkap mata pelajaran, baru bisa memahami mata pelajaran. Ada biasa yang baring-baring baru bisa memahami apa yang dia pelajari, ya kan? Nah, syukurlah kita ambil hikmahnya untuk wabah ini, karena kita bisa lama bersama bunda-bunda di rumah, ya kan? Iya. Kalau hari-hari seperti hari-hari biasa, anak-anak Bunda ini pasti dari pagi bangun tidur, kemudian mandi, lalu berangkat ke sekolah. Sampai di sekolah tidak ada bundanya, tidak ada ayahnya, tetapi yang ada hanya bu guru, ya kan? Bermain dengan teman. Nah, untuk saat ini anak-anak Bunda bisa lama dengan orang tua, bisa membantu orang tua. Orang tua juga bisa menjadi guru kalian, bisa diajar oleh orang tua sendiri. Enak tidak? Suka tidak? Suka. Alhamdulillah. Jadi untuk hikmah daripada COVID ini, kita bisa melihat bahwa kita bisa dekat dengan ayah dan bunda, anak-anak semua kan? Itu. Nah, kalau biasanya untuk pembelajaran daring di sekolah ini gurunya biasa memberikan PR tidak? Memberikan. Lewat apa? Lewat apa? Biasa apakah disampaikan untuk mamanya, papanya lewat WA, atau disampaikan secara langsung? Bagaimana? Lewat apa?
Lewat apa biasa gurunya? Langsung. Disampaikan langsung. Terima kasih. Berani itu bagus. Jadi kalau ada yang ingin disampaikan, ingin dikatakan langsung, ini Bu, ini Bunda, itu supaya kita bisa jadi anak yang hebat, kan? Kalau diam, Bunda ini yakin kalian itu tahu, tetapi malu-malu. Bagus. Jadi pembelajaran disampaikan langsung oleh guru, kemudian bisa juga secara WA, ya kan? Jadi orang tua berarti ada WA-nya, ya, ada WA grup. Nah itu makanya untuk hari ini Bunda sangat bersyukur karena Bunda bisa ketemu lagi dengan anak-anak Bunda hari ini. Bunda kangen Bunda ini sudah terobati dengan hadirnya kalian di sore ini. Jadi Bunda hanya memberikan sedikit pemahaman tentang bagaimana itu pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dari rumah, ya. Jadi selain menonton tayangan televisi, anak-anakku juga bisa membantu orang tua di rumah. Jadi kegiatan-kegiatan apa yang orang tua lakukan bisa kalian semua membantu, ya. Nah, jadi itu namanya anak-anak hebat, anak-anak Bunda yang hebat, bisa membantu orang tua, artinya bisa mengurangi pekerjaan sehari-hari orang tua. Nah, itu juga merupakan pembiasaan. Ingat tidak pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa. Pernah dengar tidak? Pernah. Allah bisa karena biasa. Nah, itu berarti di pembelajaran COVID ini kita bisa mengambil hikmahnya dan kita akan tahu, oh iya, saya terbiasa berarti saya bisa melakukannya. Oke? Iya. Jadi untuk sore ini terima kasih telah hadir bersama Bunda. Terima kasih atas kehadirannya dan saya ucapkan juga terima kasih Bunda telah mengantar anaknya ke sini, ya, untuk kita lebih mengenal bagaimana itu pembelajaran daring, ya. Oke. Jadi Bunda tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semua. Salam sehat buat kita, ya. Oke deh.